سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali pada malam hari ini dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamalul muhibbin. Kita berharap dan perkumpulan kita pada malam hari ini maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberinya ilmu yang bermanfaat, diluaskannya rezeki yang halal, diberikan kesehatan keabadian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, serta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, jiriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Qala musannif rahimahullah, fa anta jas sami'ta kalama hadaini rajulaini istahmaqtahuma wa syahirta minhuma wa in kana ma wasafahu min karamillahi wa qudratihi haqqan wa sidqan faqadzalika yadhaku alaika arbaban basyairi fid din idza talabtal maghfirah min ghairi sa'yilaha. Wallahi ta'ala yaqul wa anna laysa lil insan illa ma sa'a wa yaqulu azza wa jalla innama tujzauna ma kuntum ta'malun wa yaqulu azza wa jalla inna abrara lafin na'im wa jalam yatrukil insan sa'ya fi talabil ilm wal mal i'timadi ala qarahi azza wa jalla faqad dzalika la yatruku tajawwuda lil akhirati wa la taqtara fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid wa huwa fihi makarimun rahimun wa laysa yajidu karamun bi mu'nika wa inna makaramuhu ay yushahhila alaik tarikal wusul ila mulukil muqim al-muqalladi bi sabri ala tarki syahwat ayyaman fa qalail wa hada nihayatul karam fala tuhaddis nafsaka bihausatil battali wa aqwaqtida bi ulul hazmi wan nuha minal anbiya wa siddiqin wa salihin wa la tama'u bi an tahsuda ma lam tajara walaita man shalla wa sama wa jahada wa taqabbala wa hadi jumlah mayan bagi antah faja anhu jawarihaka wa amal hadi jawahiri innama tatasahu, 'tasahu min sifatil qalbi.
Fa in aradta khibjal jawarih fa alayka bi tadhhiril qalbi fa huwa taqwa batin wa qalbuhu mudghah allati jasalahat salah biha sa'irul jasad wa jafasadat fasada biha sa'irul jasad fastaqil bi islahi litusliha bihi jawarihaka. Maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, minggu kemarin, bahwasanya orang menginginkan ilmu tapi tanpa belajar, hanya berharap Allah Ta'ala Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihi, ada tanpa usaha. Dia berkuasa meletakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan aulia tanpa susah payah. Tanpa susah payah mutalaah dan mencatat ilmu, maka orang yang berkata demikian sama halnya dengan seorang yang mau mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha. Ya, dua perkataan orang, hendak alim atau hendak sugih tapi kada hendak berikhtiar, kada hendak berusaha. Sudah tentu engkau akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh secara jahil lah, secara jahil. Namun secara hakikat Allah memang benar bisa memberikan tanpa ada usaha. Tapi kalau sepandang sebagai usaha seorang hamba yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kada bertentangan dengan hakikat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang mengetahui dengan belajar, itu usaha kita akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namunnya secara jahil ini yang hakikat dikeluarkan, bisa menyalahi aturan dan berusaha. Sekalipun Allah mampu memberikan kepada seorang hamba tanpa ada usaha. Akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan mengolok-ngoloknya meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Bujur saja Allah Ta'ala itu bisa memberikan tanpa ada ikhtiar seorang hamba. Allah bisa menyembuhkan seorang yang sakit tanpa berobat, bisa. Cuman kita berobat itu mencari sebab, mencari datangnya kesembuhan yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak menghakikatkan bahwasanya minum obat atau berobat itu yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi ikhtiar seseorang itu akan dianggap sebagai ibadah, dianggap diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama, orang yang mengenal akan agama. Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah Ta'ala tanpa sebarang usaha, tanpa ada usaha untuk mencapainya, tanpa bertobat, hendak minta ampunan kepada Allah. Aku ini berbuat dosa, aku berdosa, Allah Ta'ala itu mampu saja mengampuni dosaku, tapi kita kadang berbuat taubat, kadang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang arif billah tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Quran, wa an laisa lil insan illa ma syaa, dalam surah Nujum, yang mana artinya Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh kecuali sekedar usahanya. Kita coba mengucapkan istighfar, maka usaha kita akan diberi pahala oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita mau bertobat, asal mau kita mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala mengikuti apa yang kamu lakukan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di atas dunia ini, apabila satu ketaatan mendapatkan pahala. Tapi apabila satu kejahatan, satu kemaksiatan, maka pun kita akan menerima daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disawat tubat. Innal abrar, dan firman-Nya lagi, innal abrara lafin naim wa inna fujjara lafil jahim. Maksudnya sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga dan orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta karena bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitulah halnya engkau tidak meninggalkan berbuat bekal akhirat karena bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala. Kita hendak mencari ilmu, kita hendak mencari harta, tapi kita hendak berusaha, akhirnya akhirat pun kita akan tinggalkan, hanya berharap kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadah, karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu saja, sama aja. Kita bertuhan di dunia sama dengan bertuhan yang di akhirat juga. Jadi kita berusaha, firman Allah tadi menyuruh kita bekerja. Seseorang tidak akan mendapatkan balasan sekadar apa yang dia usahakan. Kita berusaha, kita bekerja, maka Allah pun akan memberi. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih, baik di dunia atau di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu, dan murahannya bahwa Ia memudahkan bagimu jalan yang dapat mencapaikan engkau ke negeri abadi yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan. Dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Karena ada larangan, ada yang bertentangan dengan keinginan dan atas perintah Allah. Ya Allah, jangan minum arak, kita tahan. Ya Allah, janganlah engkau berzina, kita tahan untuk jangan berzina. Karena waktu di dunia ini sangat sedikit, sangat satu mat, paling lawas orang berumur 100 tahun, itu pun namun ada juga jarang sekali. Nah, tapi kalau mendapatkan ke akhirat, kebahagiaan, kekekalan di akhirat itu kekal abadi. Kadang bakal sudahan, kadang bakal habisan. Nah, kita menahan syahwat, kita menjaga anggota badan kita jangan sampai bermaksiat, ini pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kesudahan daripada kemurahan Allah. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan, dengan hayalan, dengan angan-angan yang kosong, dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan sholihin. Maka jangan engkau mengharapkan memetik buah yang tidak engkau tanam. Nah, orang para nabi pun pasti mereka beribadah. Orang-orang solihin beristighfar. Orang-orang solihin membuat ketaatan, sholat, puasa, segala macam untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena apa yang kita usahakan, kita pun yang akan memetiknya karena di akhirat. Mustahil di Imam Ghazali orang hendak memetik buah tapi kada hendak menanam. Hendak memetik rambutan tapi kada hendak menanam rambutannya. Nah, kalau mau dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa, sembahyang, berjihad, dan bertakwa. Imam Ghazali memohonkan doa, karena orang yang beribadah ini pun perlu memperhatikan penyakit-penyakit di dalam hati.
Jahir kita, anggota badan kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati, apabila hati kita penuh dengan rasa riya, penuh dengan rasa ujub, penuh dengan rasa sombong, kada ada apa-apanya ibadah kita. Ibadah kita akan hangus, ibadah kita tidak akan membawa kepada kenikmatan di akhirat. Nah, ringkas kata daripada Imam Ghazali, peliharalah engkau anggotamu yang jahir dari maksiat-maksiat yang disebutkan sebelumnya. Nah, daripada maksiat mata, daripada maksiat tangan, lisan, kaki. Nah, jadi apabila anggota 7 ini bermaksiat, maka itu pun akan kita mendapatkan ajab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa seluruh anggota bisa bermaksiat. Di antaranya orang yang maksiat seluruh anggotanya ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Matanya habis samuan durhaka kepada orang tua, maka ini dianggap maksiat seluruh badannya. Nah, bukan hanya perutnya, bukan hanya semuaan. Ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi pelihara anggota jahirmu daripada maksiat yang disebutkan sebelumnya, dan ketahuilah bahwa perbuatan anggotamu yang jahir itu hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Hati kita inilah yang mengontrol jahir, mengontrol anggota badan kita. Di dalam hati bagaritik hendak berbuat taat, taatnya. Di dalam hati bagaritik hendak maksiat, arahan, hati-hati. Karena di dalam hati ini ada godaan syaitan, ada dorongan nafsu. Yang mana dorongan nafsu ini akan membawa kepada malapetaka, membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Perhatikan hati kita, perhatikan musuh-musuh yang ada di dalam hati kita. Terkadang hati mendorong untuk berbuat kebajikan. Pikirkan dahulu, lihati dahulu, paskah adakah hendak nang digawi sunat-sunat tapi nang wajib banyak ketinggalan. Jangan. Nang sunat hendak digawi dulu. Lebih baik menggawi nang wajib dahulu. Tunaikan, luluskan nang wajib-wajib, hanya menggawi nang sunat-sunat. Dipikirkan, direnungkan. Nah, bagaimana dorongan-dorongan kejahatan jelas sudah. Terkadang hati hawa nafsu ini mendorong kepada kebaikan, tapi kebaikannya membawa kepada malapetaka, membawa kepada maksiat, sehingga timbul di dalam diri seseorang merasa pembaiknya, merasa lebih baik daripada orang lain. Hati-hati. Urusan hati. Jadi timbulnya anggota jahir, ibadahnya anggota jahir ini berasal daripada bisikan yang di dalam hati. Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang jahir, maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Nah, mulai dengan membersihkan hati. Pelihara hati daripada perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat hati. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa batin. Ya, Rasulullah menunjukkan takwa itu di dalam hati. Jadi takwa itu di sini menunjuk takwa batin, takwa yang sesungguhnya, takwa seseorang di dalam hati. Nah, anggota jahirnya ibadah, tapi batinnya kalau beribadah bahaya juga. Itu ahsan, lebih baiknya jahirnya beribadah, hatinya pun beribadah kepada Allah. Jangan kadang jahirnya kalau beribadah, hatinya ibadah, salah juga. Harus dua-duanya menyesuaikan. Apalagi hatinya kalau beribadah, jahirnya kalau beribadah, tambah lagi. Udah maksiat, hatinya pun maksiat. Sudah kalau berangkat menuntut ilmu, kalau tulak menghadiri majelis ta'lim, hatinya bergerunung mau pulang kayak pembaiknya. Nah, bahaya itu. Dan hati yang ada di dalam badan itulah yang dinamakan dengan mudghah, segumpal daging. Sepotong daging, segumpal daging yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihannya itunya hanyalah dicapai melalui muraqabah.
Muraqabah yaitu menghadirkan hati bersama Allah Ta'ala dan merasakan pandangan pada setiap waktu. Nah, harus ada muraqabah di dalam diri seseorang, itu harus ada rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita kadang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mau berbuat ini Allah melihatku, oh ini aku mau lakukan ini Allah bersamaku. Bahaya. Setiap perbuatan yang kita kerjakan, geritik-geritik hati yang kita rasakan, apabila itu mengundang maksiat, maka akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila itu satu ketakwaan, satu ketaatan, maka itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paslon yang kedua, cara meninggalkan maksiat batin. Nah, minggu yang akan datang insyaallah kita menceritakan bagaimana maksiat-maksiat hati. Imam Ghazali menunjukkan ada beberapa sifat-sifat hati yang bisa membawa kepada malapetaka, yang bisa membawa kepada kebinasaan dunia maupun akhirat. Nah, yang bahayanya tuh kebinasaan akhirat. Jahirnya beribadah tapi hatinya kada ibadah, bahaya juga. Jahirnya beribadah, hatinya beribadah, itu menyebabkan keberuntungan. Ketika jahirnya kada beribadah, hatinya kada beribadah, tambah lagi. Sudah kada bersembahyangan, hatinya pulang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mengakhiri daripada pengajian, sebagaimana biasa kita membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wa ba'di minta kalimatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دينا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي ينحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله